Selamat bersama dengan kami di rancangan video ini. Hari ini saya bersama Minan, Minan Mangkar Empik. Dia ada satu cerita yang ingin dikongsikan bersama dengan kita semua. Dan saya harap perkongsian yang dia akan kongsikan bersama dengan kita pada hari ini akan membawa satu lagi cerita yang lebih baik, satu pencerahan, membawa kita pada satu pengalaman yang mungkin lebih baik bagi semua yang menonton. Sebelum itu kami mau berdoa dengan Seminan. Mari kita berdoa dulu. Yeah. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini kami gunakan untuk rekaman video bagi pengalaman Seminan dari mula dia mengenal tentang Yesus, tentang kebenaran hingga sekarang, hingga dia dapat membantu mendirikan gereja yang kami sebut sebagai gereja Leboya di sini. Sementara kami buat rekaman ini, biarlah semua yang akan menonton video ini akan mendapat satu pengalaman yang lebih baik tentang satu usaha untuk mengenali Yesus Kristus dengan lebih dekat. Biarlah usaha kami ini akan membawa berkat bagi banyak orang yang akan menonton rekaman ini di kemudian hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay. Seperti yang saya katakan, Seminan akan mulai menceritakan tentang pengalaman dia. Jadi Minan, nama kita ialah Mangkar binti Empik, kan itu nama kita kan. Jadi Seminan akan menceritakan pengalaman waktu dia belum mengenal Yesus lagi. Jadi Minan, coba cerita tentang pengalaman yang masih kafir lagi lah, belum kenal Yesus. Kalau kita cerita. Saya punya cerita tentang saya masih kecil lagi. Tapi saya nampak kehidupan ibu saya. Saya pun heran juga. Ada budak-budak baru 5 tahun dia boleh pandai melihat kehidupan ibunya. Oleh karena baru saya dapat tahu menerima dengan cerita yang sangat tidak baik yang saya dengar. Mama saya cerita. Bilang mama saya, beginilah kehidupan kami sama orang bapak kau, dia cakap. Oleh karena dulu saya masih muda lagi, dia cakap, saya mimpi, dia cakap. Saya mimpi, tapi ambil kelapa, dia cakap. Dia bilang, saya mimpi, saya ambil kelapa, dia cakap. Jadi saya ambil kelapa, 6 biji, dia cakap. Bila saya turun, saya tengok kelapa itu saya ambil, dia cakap. 4 biji yang pecah. Tinggal 2 biji, dia cakap. Begitulah hidup kami sama orang bapak kau. Saya sudah ambil kelapa 6 biji, dia bilang. Terus itu ujung kelapa patah. Jadi saya ini pun diam-diam lah. Tapi saya tidak lama kemudian kita mimpi lagi. Kita mimpi ambil kelapa juga. Saya ambil kelapa. Ini waktu kafir lagi lah, belum ada agama. Ya. Saya ambil kelapa. Jadi saya ini pun masih budak-budak bah. Jadi saya belak mama saya kasih tahu impian dan macam gitu. Mungkin anak kasih turun lagi saya. Jadi saya mimpi lagi. Saya ambil kelapa. Saya ambil 6 biji. 7 biji. Saya ambil. Bila saya tak ambil, saya turunlah. Saya tengok 2 biji yang pecah. Lagi. Jadi tinggal 5 biji. 8 biji itu 8 biji kan? 7 biji, 8 biji.
Jadi, saya ini pun susah hati lah. Dia bilang, Pelan-pelan. macam mana ini? Begitu kehidupan ibu saya, mungkin saya punya kehidupan pun macam begini dalam pikiran saya. Tapi saya tidak tanya sama dia lagi. Jadi, saya sambil berpikir, saya sambil mencari adakah orang boleh membantu hidup saya ini. Mungkin saya punya hidup, mungkin bersamalah hidup ibu saya tidak mau dalam pemikiran saya. Tapi saya sambil berpikir. Jadi kemudian mama saya bawa pergi sawah. Jadi saya ikutlah. Tapi saya rasa ada orang menguji dengan saya. Tapi saya tidak tahu siapa. Bila kami sampai di sawah, saya duduk-duduk di kaki 5. Pondok kami di Penampang Baru. Saya tengok-tengok di atas bukit. Yang pemandangan dunia pun tiada saya. Saya ikutlah. Hati saya tiada saya. Jadi ada orang menguji dengan saya, tapi saya tidak tahu. Saya kira mau panggil nama dia, tapi saya tidak tahu panggil. Saya menangislah. Kata ibu saya, kenapa kau menangis? Jangan menangis. Orang tidak mati, bah, dia cakap. Bukan mati yang saya menangis. Saya menangis ada orang menguji dengan saya, tapi saya mau panggil nama dia, tapi saya tidak tahu. Dalam pikiran saya. Jadi, dalam lama kemudian, ada 2-3 hari, kayak itu terus mama saya panggil Tuhan. Di kaki 5 juga saya duduk-duduk, saya dengar dia. Siapa kau panggil? Saya cakap. Saya panggil nama Tuhan, bah, kau panggil kenapa? Membantu hidup kita. Dia boleh bantu kah? Boleh. Oh, ya kah? Saya bilang. Terus saya ambil itu nama Tuhan, saya tanam dalam diri saya sendiri. Di mana saja saya pergi, habis, saya saja yang mama saya disuruh-suruh. Belum patut saya kena suruh-suruh, bah, tapi mama saya suruh juga dia ambil kayu lah, angkat air lah, tumbuk padi lah. Jadi saya minta tolong lah sama Tuhan. Ya ini Tuhan, dia dah membantu dengan saya, tapi sekarang saya sudah tahu nama kau, kau lah yang membantu dengan saya. Adakah hamba-hamba kau? Kalau ada hamba-hamba kau, tolong bantu saya cakap. Jadi datang di mengganggu. Tuhan, tolong bantu saya. Tolong tengok yang mengganggu dengan saya, ya Bapak. Saya dapat kasih teruskan sama sebanyak kesaksian. Orang diminta-minta, ya Bapak. Ya, saya dapat ingat. Jadi, itulah kawan saya, nama Tuhan. Jadi, bila umur saya 8 tahun, saya ikut bekerja di sawah lah, saya belajar. Bekerja di sawah. Saya coba kasih bersih satu halai, belum saya pandai kasih babat padang macam begitu. Saya babat begitu, saya tatak-tatak saja. Nah, bila mau petang sudah, saya mau dekat habis sudah, kasih bersih. Saya sangat penat. Itu saya bilang, kalau saya lebih-lebih lagi kalau saya sudah tua ini macam begini, saya bilang, macam mana lah saya? Saya mau minta sekolah sama ibu saya, tapi mama saya tidak kasih sekolah saya. Apalah kehidupan saya ini. Saya juga, saya rasa macam saya menyesal. Saya punya kehidupan yang begini. Saya tidak tercapai cita-cita saya sejak. Terus saya ingat nama Tuhan. Saya tengok di atas langit, Tuhan, kau bolehkah bantu hidup saya? Saya ini tidak pelajaran. Saya minta sekolah sama mama saya, tapi mama saya tidak kasih sekolah dengan saya. Tapi kau bolehkah cari saya pasangan hidup? Ada pelajaran, ada kerja. Bilang. Itu musim yang kau panggil Tuhan itu, kau tahu juga bagaimana itu Tuhan kau rasa? Iya tahu. Jadi itulah sebab saya tengok begitu. Jadi tengok di atas lah. Iya. Jadi bukan hanya
pasangan hidup sejak saya minta tolong sama kau. Puasa pun saya minta tolong sama kau, minta sama kau. Mana tahu saya sakit ataupun bila saya ada anak nanti sakit, saya panggil. Biarpun tidak melekat dengan saya, kuasa yang kau bagi, kau ada. Bila saya panggil sama kau, sentiasa kau dengar saya. Cakap. Ini musim kau masih kafir lah. Belum lagi ada ya, agama. ya masih. Masih kafir. Tapi Ya. kau sudah Tuhan lah. Ya. Oke. Jadi itu sejak saya diamlah. Saya tidak cakap siapa-siapa itu. Saya kasih diam saja dalam pemikiran saya. Jadi bila sudah lepas itu kan, saya belajar bekerja lah, betul-betul. Bila sudah habis tanam yang di atas itu, ada lagi di bawah, belum kena radu, buang rumput saja. Disitulah saya buang rumput. Ada orang nampak saya. Dia bilang, kali dia tanya saya, di mana kau tiap-tiap hari? Dia bilang. Saya kerja. Kau kerja di mana? Dia bilang. Jiran kami baik itu. Saya cabut rumput, Mbak. Ada itu sawah kami belum kena tanam. Dia bilang. Oh, kau itu. Macam kepala saja saya nampak. Saya pikir bukan orang. Dia bilang. Saya bah. Rajin juga kau ini. Kau belum boleh bekerja yang betul-betul bah ini. Kau masih kecil. Bilang orang. Bah, tidak boleh pun macam mana. Tidak bantu mama saya. Saya bilang. Mama saya pergi kasih barisi kebun orang. Habis mencari duit. Kalau tidak duit, tidak dapat beli baras. Jadi, saya logot-logot lah bah, kasih barisi. Bila ada orang yang pergi, potong royong, tapi ikutlah. Bila banyak sudah yang orang saya pergi kasih tabang, saya minta balas lah bah. Jadi, bila sampai hari saya minta balas itu orang, itu kali habis lah bah yang lebihan saya cabut. Jadi, orang mana yang rumput yang cabut, orang kasih tolonglah saya kasih kumpul, kasih buang. Mana yang lebih orang, saya kasih habis lah. Bila kami sudah kasih habis, sama ibu saya, kami tanamlah. Mama, mau dekat bulan 11 sudah ini, baru habis tanam. Bila kami sudah habis tanam itu, dan membuang rumput sudah. Jadi ada yang di siring sawah kami tanam sama ibu saya. Bila tumbuh itu kasih baris itu tadi kanan kiri kalau dia cakap, saya ikutlah cakap dia. Nah, bila begitu lihat sebang rumput, bila besok-besok saya tengok tumbuh itu pokok itu rumput saya duduk. Saya balik lagi. Bila saya sudah kasih habis semua kasih baris itu pada saya, jadi mau membuat sudah. Ada kawan-kawan saya. Itu kawan-kawan saya suka sama saya. Saya ikut-ikut sama saya. Jadi masa ini sambil kami menunggu buat padi lah. Habis semua itu sawah saya sudah kasih bersih. Tinggal lagi menunggu itu buat padi masak. Jadi dia bilang lagi, ada lagi kerja tahu dengan saya. Kalau kau sudah kasih bersih sudah padi kau, masih sedialah. Kau punya kehidupan semua di dalam rumah kau. Nanti kalau masak sudah padi kau dicakap, apa kalau kayo kau tidak sedia, gimana kami kayo kalau malam, kalau kau kemalaman bekerja, dia bilang, kami kayo lah. Jadi, tidak kawan saya. Tuhan saja kawan saya. Tuhan saya bilang, sumabit kayo lah ini. Kau, mestilah kau kawan saya. Kalau kau tidak kawan saya, mana tahu ada orang gila di hutan, dia bilang, ya ambil lah.
Bila siya tabi kayo sa kumpul, isiling jalan daya, sabi tangkap trabaho siya. Itarik po kayo. Bila siya sudah kasabi tarik, sa putong. Jadi, bila siya sudah kasabi sa putong to kayo saya. Ya, senang hati lah. Habis, saya barihat dulu. Jadi, dia bilang tuh kasih tahu sama saya, kalau kau sudah kasih cukup, sudah. Semua. Kau punya kehidupan di rumah, suka lah kan di mana kau pilih. Mau kawan-kawan ka. Tapi jangan kau kawan orang tidak baik. Cakap. Saya tidak kawan lah orang tidak baik. Jadi memang dari Iki kau dengar sudah ini suara dari Tuhan. Iya, jadi. Jadi Inan, coba aku coba cerita yang kau sudah mulai mengenal Kristen sudah. Bagaimana kau boleh kenal ini Kristen? Belum lagi. Oke. Saya kenal agama Kristen mungkin lebih 30 tahun. Oh, Baru saya kau kenal. umur 30 tahun sudah lah. Saya sudah kawin sudah. Yang kau minta Tuhan supaya kawin yang ada kerja itu memang Tuhan tolonglah. Ya, tapi semua yang saya minta, separuh yang saya minta sama dia, dia sudah jawab. Ah. Yang saya minta tolong cari pasangan hidup ini, dia belum jawab. Oh, oke. Jadi, tapi saya tunggu juga. Bila umur 17 tahun, banyak orang pergi meresiknya saya. Baru saya balik, pergi tolong orang angkat padi, hantar di rumah ya. Habis menginjak padi sudah baik nih. Jadi, saya tidak masuk di dalam lah. Saya ambil tikar, saya tidur di luar. Baru saya tidur, terus ada orang datang. Panggil emak saya. Saya tengok itu orang tua. Saya masuk ke dalam rumah lah. Saya cubuk itu orang. Apa dia buat itu? Saya bilang. Dia datang pula, dia pergi merisik. Dia datang dah ini. Dia pergi merisik, kau punya anak. Dia cakap. Ada orang suruh sama dia. Saya dengarlah dia. Dia cabut itu nama itu orang. Saya tahu tu nama itu orang. Saya bilang, tapi jawablah. Nantilah saya tanya dia. Kalau dia mau, dia bilang macam. Terus saya jawab, saya tidak mau. Dia bilang, saya belum ada hati mau cari laki ini. Saya bilang, oh jadi dia tidak mau. Dia bilang, dia pulang lah. Jadi meningkat dari ini umur, mungkin saya lebih sudah 17 tahun tuh. Banyaklah juga itu orang pergi merisik. Dia bilang sama mak saya, kalau ada orang kasih tahu dengan kau, pergi di rumah, kau jangan terima. Saya tidak mau. Dia bilang, mama sejam-jam lah. Apapun yang, siapapun pergi merisik dengan saya, kalau bukan jawaban Tuhan dengan saya bilang, saya tidak terima. Tetap saya mau tunggu tuh. Tuhan saya bilang. Jadi, ada kawan-kawan saya, suka makawan sama saya bawa di rumah saya pun, dia mau juga. Di mana saya bawa sama dia, dia mau juga. Kami jahit baju lah. Dia minta jahit lah sama saya baju. Saya jahit juga sama dia. Kami pakailah sama-sama itu baju. Seolah-olah pula itu kawan-kawan saya, dia macam begitu. Dia pula mau ambil saya punya gaya hidup. Dan gaya hidup saya, gaya saya bercakap, gaya saya berketawa, gaya saya berjalan, dia ambil. Tapi saya tidak tahu. Sudah satu hari, dia tidak ikut dengan saya. Dia pergi jumpa kawan-kawan saya kami dua orang. Kamu tahukah? Dia bilang kana. Saya ikut-ikut. Sina Nodong, dia bilang, dia orang panggil saya Sina Nodong. Jadi, ikut-ikut sama dia, saya mau menggambar. Dia punya gaya hidup, gaya dia berjalan, gaya dia berketawa, gaya dia bercakap. Dia bilang, dia sudah cakap anak macam itu, terus dia jalan. Kamu tinggallah saya berjalan. Macam mana gaya saya berjalan? Saya sudah gambar, sudah kan? Dia bilang kan. Iya, lama-lama kami
Kun kasi yung semua berjawab orang bilang, lama-lama baru kami terjun. Ya, betul lah. Gaya hidup dia berjalan pun, gaya dia berkatawa, gaya kau bercakap pun, dia, kau sudah ambil dari dia. Semua gaya dia kau sudah ambil, kami bilang. Dia bilang tuh kawan-kawan, kami 2 orang. Bilang nampak saya, dia panggil saya, kata kah, kau punya kawan, dia dah ikut ke kemarin, 1 hari. Dia datang, dikasih tahu sama kami. Semua gaya hidup dia sudah gambar. Yang bilang, ya kah? Bilang, ya, baguslah. Apa dia gambar sama saya? Ya dah pun. Cuma dia gambar sama kau. Baguslah, saya bilang. Ada yang bapak-bapak dia sama adik bapak dia, banyak bah kawan-kawan bapak dia pergi tengok kawin. Di sana kolak mantun. Mari kita ikut, dia bilang. Saya ikutlah. Bila kami sampai di sana, habis kalau pergi tengok orang kawin, kenyanglah makan daging dan bilang. Nah, kami ikutlah. Balik saya nampak tu rumah, tempat jauh. Cantik. Cantik, kalau rumah kau kan bikin ini, saya bilang. Iya, dia bilang tempat jauh. Oh, jadi saya bikin sana tempat saya bilang. Tuh tempat saya itu banyak orang nampak, saya cakap. Jadi, bila kami pulang, tapi petang sudah kami pulang. Bila malam, tidurlah. Bila pagi-pagi, terus saya bangun, saya pergi tengok sana itu tanah bagian saya kena. Di situlah saya bikin rumah. Jadi, oh, sinilah saya bikin rumah ini. Cantik loh kalau saya bikin rumah sini, saya cakap. Terus ada tinggal di belakang saya. Jadi, masa itu ada saudara orang bapak jerangkan, dia kasih tahu. Kalau ada orang pergi marisit lagi, kau tolong saya kasih jaga. Tapi dia tidak terima. Dia bilang kena. Ada orang kasih tahu mama saya. Habis, ini apa? Ada sepupu saya naik rumah baru. Dia bilang tuh sepupu saya, mama saya naik rumah baru yang hari 4 kamu datang di rumah saya, bawa adik saya, dia cakap sama saya. Mama saya kasih tahu saya. Kita pergi tengok piano naik rumah baru. Hari 4 kita pergi. Dia suruh saya bawa sama kau. Dia cakap. Saya bilang, dia masak ikan. Jadi, dia masak ikan, dia lah masak nasi. Tapi dia masak ikan, dia turun naik. Dia turun lah, dia naik lah. Dia turun, dia naik. Dia berdiri lah, dia pura-pura. Tengok tu dia punya masakan. Berdiri lah, tengok kami. Bila sudah habis tu, beras yang kami masak. Mana sudah beras kau? Cukup, sudah kayak ini. Belum lagi cukup. Ada tapi belum kena bang ampa. Kau bang ampa dulu, baru masak balik. Dan bang ampa lagi. Sangat meredang. Jadi, saya tahan juga. Jadi, dalam sudah habis tu, beras bang ampa, saya masak lagi balik. Bila sudah cukup, sudah itu nasi, kami lihatlah. Jadi, mau petang sudah. Mau balik sudah kami. Ini dia bilang mak saya. Ya, kamu balik lagi sekarang. Bawalah dia saya balik. Kenapa lagi balik-balik ke sana? Begitu jauh, saya bilang. Dan balik juga, dia bilang mak saya. Ada satu kawan kami juga. Kami balik lagi. Bila itu laki-laki datang, nampak kami datang, dia pura-pura lah sakit parut. Ya kami apa kamu? Dia ada kawan saya. Tidak kan saya. Dia tiada, saya bilang. Dia ada, dia bilang itu kawan saya.
Dia bagilah siya, kabagi dia, dia bagilah. Puro siya katawa. Diba ako katawa ini? Sabi na, nakatawa juga. Gila-gila yung ako ini. Ba't ba ako katawa? Tidak ako katawa. Lari di dekat dia. Itu orang pula yang pergi minta minyak kapak. Saya bagi, dia unjuk, lagi saya kasih balik tu kawan saya. Tapi saya tidak tahu. Lama kemudian itulah. Dia pergi Malaysia. Dia kasih tahu sama, ada itu orang kasih tahu sama mak saya. Mak cakap. Dia kasih tahu sama mak saya, dan saya mau pergi sana sama kau. Itu orang dulu di sana tempat kita pergi tempat menek rumah baru itu, dia suruh Malaysia. Dia bilang satu orang ini, saudara arwah bapak orang, betapa kau terima kawin anak kau. Betul juga, dia banyak duit. Tapi bila dia sudah kawin anak kau, terus dia bawa lari. Habis bekerja sana hendakan tu orang itu. Mana baik yang orang kawin anak kau yang dekat daripada jauh. Dia bilang tu. Saudara orang bapak orang. Saya tidak terima lah itu orang. Jadi, dan lepas itu ada lagi 2 orang. Bagaimana siklian saya? Nama dia, itu, bapak-bapak itu orang, si Jai sama si Pulin. Dekat-dekat kami itu. Tapi saya tidak terima. Itu anak si Jai, saya tidak terima. Sama anak si Pulin pun saya tidak terima. Itu bukan jawaban Tuhan dengan saya. Terus, bapak pula orang Maradang. Yang pergi mandi sana pergi dia tengok-tengok saya macam begitu. Apa juga ni orang tengok-tengok dia saya mandi. Dah saya sudah lepas mandi, terus dia pun melintang pokang naik basikal, pergi ikut jalan di kuburan. Dia pergi mana ini? Petang saya pergi kedai kah? Dalam pikiran saya. Padahal dia pergi buat saya. Dia mendekat sudah di rumah saya. Terus dia potong jalanan saya. Dia bilang, kenapa kau tidak terima anak saya? Pikiran saya. Saya tidak tengok rupa dia. Saya tidak percaya kau tidak terima anak saya. Itu anak saya suka betul sama kau. Kenapa kau tidak terima? Dia cakap. Ada suara saya dengar di atas. Kau jangan tengok rupa dia, kau tunduk saja. Kau jangan jawab. Saya jawablah. Kalau dia terjang kau sekarang, jangan takut. Saya datang. Saya bilang tu orang. Suara lah orang. Ya, suara saja. Saya tidak tengok orang. Dia puas sudah minta terjangkan. Kenapa kau tidak terima anak saya? Anak saya suka betul sama kau tidak terima. Aku tidak pandai ambil hati orang, bah dia bilang. Macam mana saya ambil hati orang, dia tidak suka itu anak kamu. Bilang dalam hatinya. Dia puas sudah dia lari. Baru saya terlimpas. Baru saya ada jalan saya pergi rumah saya. Bila saya sudah sampai sudah di rumah saya sangat mengadang. Rumah saya tengok. Siapa kan bercakap? Siapa kan saya bercakap? Tiga ibu buat saya, dia meredang tidak terima anak saya. Beralatan satu minggu satu pula di Malaysia dengan saya. Tapi mama saya orang jumpa. Mak saya tidak terima. Kali habis minggu itu ada lagi menjebuk-jebuk saya na hutan. Siapa ini orang pergi jebuk-jebuk sana itu? Ambil kayu kayaknya cembang. Dah saya lepas mandi, sembrang di sawah, terus dia naik basikal ya. Begitu juga, sana juga mana itu tempat itu yang satu orang pergi potong jalanan saya, di situ juga dia pergi potong. Kenapa kau tidak terima saya sandangan? Dia bilang, anak dia. Kita dah tinggal tu Pak, begitu juga. Itu dia kuat minta rejang di depan saya tidak peduli. Tapi itulah saya punya jalanan dia potong, saya tidak dapat limpas lah. Dia bilang, ada itu Tuhan bercakap juga.
biar saja dia itu ketemu saja dia puas, baru kau limpas. Cakap. Dia sampai puas lah, minta yang di sana bercakap, baru saya dapat limpas. Saya bilang, gila-gila juga itu orang ini. Kenapa juga itu orang itu macam begitu? Mulalah saya tahu bilang emak saya. Jadi sudah limpas itu kan, barulah bapak orang terima resipnya saya. Mendekat 30 tahun sudah. Jadi, Oh, 30 tahun sudah itu. ya mendekat sudah Mendekat. 30 tahun. Jadi bilang emak saya, tang siano sini, sekarang. Kalau lari sini rumah, tidak boleh kau anda. Kenapa pula? Tidak boleh. Bilang, di sana yang rumah si Tagak, dia bilang, pergilah sana. Habis di sana pun saudara dia juga. Pergilah sana. Bila petang baru saya mandi, baru saya balik sana. Terus macam saya tahu, dia bilang, ya sudah terima, dia bilang. Sudah kena atur itu, kantor itu atur bayaran, dia bilang. Ya kah? Dia bilang, ya. Bila malam, saya mimpi kan. Saya mimpi seberang di sawah. Tapi ada yang pusing-pusing di sana air ikut sama saya. Saya seberang sama keluar. Parati dia tuh. Allah. Jadi dia selepas ke mimpi-mimpi. Jadi Kalau dia mau itu mimpi, Tuhan mau kasih tahu kau itulah jalan barangkali kamu itu. bila saya sudah seberang, sudah itu akhir. Saya tidak nampak lagi itu orang. Tapi dia terus tutup jalanan saya. Oh, Saya tidak dapat keluar. Baliklah. Saya bilang, kenapa itu? Saya tidak dapat keluar, saya bilang. Nah, bila sudah sampai hari dia kasih atur bayaran kan. Nah, kena atur, tentulah perkawinan. Kawin saja. Tapi yalah, dia dah belanja lah ini. Dia bilang orang bapak dia bilang, kalau dah sudah kena terima, jangan dulu kamu kasih kawin kami. Saya belum ada kerja. Habis kalau kawin macam-macam sekarang ini, malu juga kalau tidak belanja. Cakap kena. Tapi bila orang sudah kena atur kebadan, sudah kena, sudah sama, terus jadi juga, sudah belanja, tidak belanja, kasih kawin saja. Nanti kalau tidak kawin susah, nanti ada masalah orang, senang orang bersurai kalau bertunang saja, orang bilang kena. Kawin lah. Jadi, bila kami sudah kawin, kalau bapak orang kasih tahu lagi saya. Sekarang kita sudah kawin sudah. Belum kita bersatu rumah, kita belum dapat kerja. Saya sudah pergi taman juga, tapi belum ada jawaban. Tapi saya tunggu dulu lah. Ya, saya pun setuju juga dia punya cakap. Kami berlainan rumah lah. Dia pergi kerajaan Kiki. Jadi, bertahun-tahun lah dia kerajaan di Kiki. 1 tahun, 2 tahun, belum ada jawaban. Sama juga dia. Jadi, ibu saya sama abang saya ini sedang punya suami, dia bilang, tidak guna. Dia dah rumah. Kau punya keluarga. Macam mana dia rumah? Kan dia dah sini. Dalam pikiran saya. Tapi jumpa ketua kampung. Tapi yang mentua. Dia tanya saya, apa? Apa jalan saya? Dalam pikiran saya. Bilang pajar juga, saya lari lah. Lari sampai sana, angkol sana, reganan. Yang tidak kena tahu. Dia tidak kasih tahu, saya lari. Dan lagi, orang sana barunis. Tengok saya. Tapi saya tak peduli. Itu anti saya kasih tahu dengan saya.
yang kau belum kawin, ada lagi mga kau di sana. Tanya-tanya sama saya, dia bilang, dulu itu, saya bilang, merasa penyangkul. Aku kasih tahu sama Jasang itu, yang kau kasih tahu macam-macam. Dia bilang, juga berhenti itu dulu, tapi saya dengar, saya tidak terima. Jadi, dan datang sana, tidak kayu masak. Macam mana orang hidup sini nih, tidak kayu. Ada anak dia, bilang sama saya, bila besok coba dia pergi ambil kayu, dia sudah dapat kayu mati sama kayu yang hidup itu. Dia kasih kumpul lah di dekat rumah, sudah kumpul kami ambil, saya sudah potong, saya kasih simpan lah. Datang banget saya. Bila kau pulang, dia cakap, nanti lah, saya bilang. Jadi, dia datang, saya lari lagi. Saya balik sana, tempat angkol saya. Saya pergi lagi bubut di sana. Kau pulang lah baru mak. Nanti dah saya pulang. Saya balik pula, itu juga cakap dorang. Jadi, orang bapak dorang sudah dapat, sudah kerja. Mengajar sudah sana Kindo. Habis, tidak cukup guru di Kindo. Dia kena panggil lah, yang ketua kampung dia kena panggil sama dia. Terus dia pergi tengok tamu. Dia kena panggil juga sana. Pejabat yang dia minta tolong cari kerja. Dia pergi lah sana. Terus dia kena suruh pergi kerja di Kindo. Mengajar. Dia datang kali sana rumah. Nanti saya ambil kau. Dia bilang, ya. Sedang saya sama abang saya suruh. Carailah kau punya bini itu, kau punya laki itu. Tidak guna, tidak hormat dengan kami. Sudah satu hari, satu orang di rumah. Kebisingan saya bilang, apa saya ikutin ya? Ikut mama saya kah? Ataupun saya ikut punya laki, saya bilang. Ini laki ini yang bapak di orang sudah lain. Ya. Di tengah hari saya berpikir sana dalam. Jika saya sudah habis, sudah berpikir, saya keluarlah. Datang itu angin sama guntur sama hujan sama kilat. Keluar di kaki 5. Itu kilat kan main lagi memancar sana bukit. Saya tengok di atas di puncak bukit, nampak dua orang turun. Orangnya. Nah. Itulah itu yang tuh guntur sama kilat sama angin sama hujan. Kasih hantam jarang turun dari puncak bukit pergi bawah bukit. Baik-baik sudah arwah bapak dorang ini, tapi masih datang itu mau panas badan dia. Saya pun ada mimpi juga. Mungkin itu orang di sana mengkali itu dia kasih buat kami yang dua mengkali itu. Saya pun ada mimpi juga. Dia buat saya pakai bujak. Tapi dia tidak dapat saya. Dia gopong saya sana itu yang ada pagar yang rapat itu dawai kan. Tapi saya beli keluar juga. Jadi dia ini memang dia ada yang kena dapat. Jadi tidak bila datang tuh panas badan dia kan. Dia bilang datang sudah. Mau kasih susah hati saya dia bilang. Macam ada polis dia bilang. Jadi dia bilang arwah bapak Sinami ini. Ada bah orang di sana mengkabung yang pandai. Dia bilang. Tapi saya cari-cari. Lama sudah saya cari, tapi tiada. Dia bilang. Gimana? Saya tanya-tanya itu orang-orang sana mengkabung. Dia bilang. Tidak tahu. Dia pergi mana. Tapi ada satu hari. Datang itu dia punya penyakit kan. Terus
Bapak sinabi. Ikadai lah. Ang mam dia terjumpa itu orang. Tapi bukan itu orang di Mangkobong. Tapi saya ini memang pun saya bukan Kristen kan. Tidak juga berarti panggil Tuhan. Saya minta tolong. Saya punya suami ini belum lagi dia sungguh. Masih lagi panas badan saya Tuhan. Tolong cari saya untuk kasih bilang tuh. Mungkin adalah bang kali orang buat sama dia itu saya cakap saja. Habis saya belum tahu apa yang saya cakap. Jadi harap Tuhan terima saja saya punya pasangan dengan dia. Jadi dalam lama kemudian datang arwah bapak sini ada kawan. Tinggi itu orang, besar itu orang. Itu bukan mimpi lah. Bukan. Jadi, nah ada sudah itu orang saya terjumpa dia bilang, mana dia? Saya bilang, obat lah dia naik. Saya bilang dia bawa dia naik. Tangan orang, mana dia? Pernah kan? Oh, suruh dia bangun, bawa dia di sini. Dia bilang, ya suruhlah bawa bapak dorang bangun. Dia dekat sama dia. Nah, ada tempat limpang dia di sana. Jadi, dia tengoklah badan orang bapak dorang. Wih, tampak panas badannya ini. Tampak kuat juga kepandaian orang sama dia. Dia cakap, Lembah, saya minta tolong dengan kau, saya cakap. Ya, memang pun, saya mau tolong, dia cakap. Ya, saya kasih, ada telur kau, dia bilang, telur ayam, dia bilang. Mamam juga ada ayam mengaram, telur sana, bakulong, ada, saya bilang, kau ambil satu biji. Ambillah satu biji. Jadi, dia sudah ambil satu biji, dia kasih berguling-guling sini, dia punya dada, terus dia bilang kau ambil mangkuk, dia bilang saya ambil mangkuk, dia kasih pajak, keras itu yang kuning. Tengok sampai panas dia punya badan, mana lagi dia tahan dia cakap. Tapi sekarang jangan lagi kamu takut, itu laluan, itu barang orang dia kasih jalan, saya sudah potong sudah, dia cakap. Ya kah, saya bilang ya, jangan lagi kamu takut. Beda lagi tuh dia cakap. Saya balik sudah dia bilang, berapa saya bagi dengan kau? Ya dah, ya saya tolong saja. Ya apa? Makasihlah banyak-banyak yang kau tolong saya. Ya, dan baliklah. Pak Sinami piantarlah dia. Dia bilang Pak Sinami, bila-bila masa nanti saya mau jumpa juga kau. Mana tahu ada yang tidak siap dengan kami, kaulah yang saya pinjam Pak kau selalu. Cakap. Padahal sudah jauh tu orang sama saya, dia bilang saya tidak tahu lagi dia pergi mana. Bilang. Yang selain hari itu kan minggu, ada sudah berminggu-minggu mengalir Bapak arwah Sinami coba bertanya dengan orang, adakah itu orang balik di Mangkobong untuk kemarin dulu? Dia tanya. Siapa itu orang? Dia bilang itu orang. Ada bah orang dari Mangkobong dulu di tempat saya di mengobat saya punya ipar. Tapi saya ada kasih tahu sama dia, saya kira mau ambil sama dia. Ada. Oh, ada itu orang. Ya, ada. Bilang karena itu orang. Ya, memang orang bapak Sinami kasih tahu lagi dengan saya. Ya dah sudah itu orang. Tanya-tanya itu orang sana Mangkobong. Ya dah sudah. Ya dah tidak menampak dia bilang. Itu orang pandai di Mangkobong. Saya tahu pun yang dia tahu. Nah, dia bilang, entahlah mana kita tahu itu di mana sudah dia pergi. Dia bilang, ya kita tidak tahu lah itu. Dia bilang. Jadi bila arwah bapak orang kena kasih obat macam gitu kan.
dia baik sudah. Jadi kakek dia pun sudah baik sudah. Jadi datang itu saya selalu pergi di sana tempat penyelia itu, tempat dia pergi terima duit selalu kan. Di situlah saya juga pergi terima. Itu penyelia dia tanya ke saya, yang mana lah itu cikgu, dia bilang. Baik sudah, baik itu saya bilang. Nah itu loh kak, di kaki dia pun baik sudah, dia bilang. Iya. Oh bagus itu. Kalau sudah baik sudah dicakap. Jadi nanti saya kasih tahu sana hospital, dia bilang. Tahu tuh dokter pergi buat tamu janji bilang misalnya nanti dikasih sambung untuk kaki dia. Jadi sekarang belum pernah sambung kaki dia, ya mungkin dia kasih mulai mengajar lah, dia bilang. Saya bilang. Terus ada satu cikgu datang, dikali api mengajar sudah, dia pergilah. Tapi hantar dia pakai basikal lah di Seluku. Kalau di Seluku sejak mengajar. Habis kalau kau mengajar jauh-jauh, macam mana kau itu? Bang bilang. Itu kerjaan suruh sejak kau mengajar di dekat-dekat. Kami saya hantar dia sana lah tiap-tiap hari. Jadi sama saya ini musim meradu sudah. Jadi saya hantar dia pagi-pagi, terus saya pergi di Tawa. Jadi saya bila pukul 11 mau dekat balik sudah dia pada balik lah, dia ambil sama dia. Saya masak dulu baru saya ambil sama dia. Bila itu dokter sudah tahu macam begitu, dia kasih kami janji lagi pergi ambil untuk kaki dia sana Singapura. Jadi kami berbincang-bincang sama kawan dia. Jadi dia ambil itu anak buah dia lah, kawan dia pergi. Jadi sudah anak kasih tantu sudah sama janji pergi Singapura, kami pergi ambil duit lah, ambil duit untuk belanja derang. Ya ambil mula-mula duit dia 3.000 untuk kasih bayar itu kaki, mana tahu kalau banyaklah bayaran kita punya belanja lagi, dia bilang anak buah dia ambil lah 10.000. Terus itu 10.000 itu susah juga kau piara itu, dia bilang tuh anak buahnya. Dimasuklah di akun saya, dia cakap. Ya kasih masuklah di akun dia. Bang pikirlah. Mungkin dia orang 1 minggu saya di sana. Terus yang balik lah. Tapi kasih tahu si cikgu Injin, dia bawa dia ambil sama dia di sana. Kami pergilah. Nah, bila orang sudah datang, orang mulai turun dari kapal, kami sedang menunggu di bawah. Orang sudah sampai, kali orang datang, saya tengok, orang bawa, jadalah kamu terbil-bil ya, saya bilang. Jadah, habis sudah tu duit, dia bilang tu anak buah dia. Padahal 3.000 saja duit kami dipakai. Dia cakap, saya bayar saya punya kaki 700 saja, dia cakap. Bagaimana kita boleh kenal ini Kristen? Ada lagi satu kita langkah, baru kita kasih terus ya kan? Nah, kita pergi yang Kristen. Nanti kalau ada masa, nanti penat sudah kau nih, penat saya kita. Soal panjang sudah. Nanti kalau ada masa kita ulang balik yang dari sana itu. So, kita cerita yang kau sudah mau mulai kenal Kristen sudah. Bagaimana kau kenal ini Kristen ini? Masa itulah pula yang kami masuk Kristen itu, ya mau bekerja sudah. Tapi kami masuk Kristen kan kami masuk ke SDE. Habis ada orang yang di jiran kami ketigis. Habis
bila dia sudah mengajar sudah, dia dapat jalan sudah, dia bilang, Mas, baguslah kita masuk Kristen ini. Dia cakap, iya, saya bilang, tapi kita masuk RC saja, dia bilang. Apa saja, saya bilang. Habis itu Tuhan pun saya tengok juga. Saya tengok saya punya pikiran macam mana. Sama ada tenang ke hati saya masuk RC kah ataupun tidak. Jadi saya ini pun begitu juga. Jadi datanglah itu katekis pergi mengajar dengan kami. Jadi belajarlah kami 1 tahun. Kami belajar yang agama RC ini. Jadi semua itu bacaan-bacaan Kristen di RC itu saya sudah hafal, sudah semua. Saya pandai sudah. Jadi, dan saya ini pula, waktu saya baik, datang lagi ke gimbaran saya. Jadi, anak kasih masuklah gimbaran saya. Jadi, ada itu orang, dia minta tolong, tapi saya bilang, saya belum tahu tolong orang ini, saya bilang, orang pajar juga, tapi bagus juga. Bila saya pergi tolong, tumbuh juga. Tapi biarpun saya Kristen, orang ambil juga. Tapi So, ini gambaran kau pakai sudah lah. pakai juga. Habis belum. Biarpun saya Kristen, itu orang pajar juga ambil sama saya. Habis tetap juga saya mau pergi. Tapi mula-mula saya pergilah. Tapi yang saya masih di RC, saya pergi juga kalau ada orang ambil sama saya. Tapi tidak rapat lah. Jadi ini RC ini kan bila kami sudah masuk sampai kami kembali ke Rabau lah. Masa itu kami anak kasih baptis. Habis bersama-sama menaik rumah baru lagi. Habis orang bapak orang kasih sambung lagi balik ke rumah. Jadi datanglah itu pada di rumah untuk kasih ngam-ngam yang kami menaik ke rumah sama itu kasih baptis sama kami. Datanglah itu pada untuk kasih dengan kami. Jadi kami dapat lagi anak satu, yang anak saya yang bungsu itu di Indonesia. Jadi baru kena lahir masa itu. Jadi itulah yang itu pada itu besar hati makasih baptis kena yang anak yang kiki. Makan labay di sana itu banyak labay orang. Pergi makan to Karabau. Habis menaik sama-sama juga yang sama-sama kasih baptis dengan kami satu keluarga. Sudah kena baptis, bisa bayang lah di gereja. Bawa saja anak kau bisa bayang di gereja. Jadi kami bisa bayang lah bah. Masih dorang kecil-kecil ini. Bersama-sama lah kami bisa bayang. Tapi lama-lama dorang pun tidak suka lagi bisa bayang di gereja sih. Ini anak saya bungsu ini besar sudah, dia pandai sudah mau pergi ikut-ikut dengan siapa di mana yang suka melayan sama dia, disitulah dia ikut. Yang si Naomi ini disembahyang di Anglikan. Dia ini pun si Naomi ini pun coba-coba juga mau bawa sama dia. Habis di Anglikan ini ada belajar menyanyi. Nah, mana yang ada belajar menyanyi, disitulah si Indonesia suka pergi ikut. Dia bilang si Indonesia, dia tidak mau ikut dalam pergi sembahyang sana. Harusnya sama ikut si Naomi pergi sembahyang di Anglikan. Ada belajar di sana, belajar menyanyi. Dia bilang, bah kau pergi saja. Saya bilang. Disitulah dia tahu belajar menyanyi. Jadi bila pasca ini panggil lah kami bila pasca di sana gereja. Nah dia suruhlah
anak saudara penyanyi. Dia bilang satu orang saja, dua orang saja sama itu anak si Ibu Unggai, pandai menyanyi. Yang anak budak-budak separuh itu tidak pandai menyanyi. Dia itu ada tanya lagi sama dia, mana kau pergi belajar menyanyi? Dia bilang tuh pada sana andelikan, tapi sama yang andelikan ada mengajar menyanyi sana. Dia cakap, oh, dia bilang tuh pada di sana. Jadi St. John. ya, jadi sana lah kami pergi sembahyang. Tapi tiap-tiap malam ada orang datang di sana. Bila saya terlimpang sana orang tamu, datang 2 orang. Pergi mengolok-olok dengan saya. Siapa kamu orang ini? Datang-datang di rumah saya. Apa kamu datang sini? Saya bilang. Saya bangun. Mimpi kau lain ya? Ya. Tapi dia bilang tuh, pada waktu kasih bakti dengan kami. Bila keadaan mimpi, dia bilang, dia bagi patung. Patung, ano itu, Santi Maria. Kasih taruh di rumah. Ada yang menyala kena. Bila saya bangun, saya pergi sembahyang lah di sana. Itu juga. Jadi yang mula-mula pergi sembahyang di Bukit Gundul, belum orang ada bawa-bawa. Bila anak bungsu saya ini ada 5 tahun ke umur dia, terus sama saya sakit. Saya sakit, tidak dapat gerak. Terus saya pergi hantar dia pergi di hospital, tidak akan dapat lagi. Dokter tidak dapat lagi makasih tumbuh sama dia. Karena tengok kena periksa sama di dalam badan dia. Kena tebuk dia punya appendix, dia cakap, orang cakap. Ini pun sangat sesati lah. Saya sembahyang lah. Minta tolong sama Tuhan. Abang saya ini tidak lagi dapat ingat apa-apa, menangis saja. Saya ini, saya tidak mau saya ikut menangis. Tahulah Tuhan. Tuhan, bagilah saya yang untuk kasih tenang hati saya. Kasih buat saya macam tiada masalah. Tidak pakai gambaran lain ya? Tidak. Kasih buat saja saya yang macam tiada masalah. Saya bilang. Terus datang itu hati saya macam senang hati. Abang saya ini menangis saja. Kami sudah hantar dan mama kami di hospital. Itu dokter suruh kami jaga 1 malam. Bila besok kan, mama saya sudah meninggal sudah. Jadi di situ lagi kami dapat kesusahan. Datanglah dan orang-orang pergi tengok mama saya. Banyak lagi lah orang minum-minum di sana. Habis atau lah dulu lagi orang Kristen pun arisi masuk arisi minum juga. Jadi bila sudah lepas itu mengaji lagi. Tidak boleh tidak mengaji. Dia bilang habis membaca tidak masuk Kristen. Mengaji lah sampai berapa kali, 2 kali mengaji. Jadi sudah lepas mengaji terus saya dipanggil tuh pada mau sembahyang. Jadi bila kami kena kasih sembahyang, nah barulah saya senang hati. Tapi senang hati lah masa itu ada lagi tapi sembahyang di gereja lah. Tapi sudah habis tahun itu, sudah sampai Paskah di sembahyang di Bukit Gundul. Saya pergi ikutlah. Terus saya tengok itu nampak orang buat pikul. Apa dorang pikul itu? Saya bilang, dorang pikul patung. Patung apa? Saya bilang, patung kayu ba? Itu patung kayu buat apa? Kasi menyamar si Jesus ba? Saya bilang, ya kah? Saya bilang, ya. Bila pa kami sampai di gereja di Bukit Gundul. Terus bilang, Bukit lain ya? ya.
Terus bilang kasampai itu patung, bilang menyandara sana kok kayak salib. Habis ada salib ada sana. Saya berdiri lah ini. Saya berdepan tuh kayak salib. Terus tengok di atas langit. Tuhan, adakah kalau saya minta doa, minta jawab doa, itu patung, adakah itu patung menjawab doa saya? Kalau saya minta tolong, saya bilang. Kalau ada masalah saya bilang. Last menjawab, mungkin syaitan saja jawab sama saya bilang. Adakah kau lihat kami sini di saya cakap. Ya habis bercakap, terus saya tunduk. Orang itu semua duduklah. Lama duduk, baru saya duduklah. Saya sangat sakit hati tengok itu patung. Jadi, bila sudah habis sembahyang, kami pulang lah. Sekarang kita balik, pukul 3 kita pergi sembahyang di gereja. Dia bilang, kubinya saya mendukit. Ya, saya bilang. Cium salib, dia bilang. Kami pergilah. Cium salib, dia bilang. Saya tengok lagi di atas langit. Yesus, adakah harusan tengok cium tu salib tu? Saya bilang. Saya tidak mencium, saya bilang. Tidak, orang lagi di sini ini, saya bilang. Bilang ciumlah saya nih, tunggang-tunggang saya begitu. Terus dia lepas, lama kemudian lepas itu saya mimpi. Puasa itu gereja sana sih, saya nampak orang yang tinggi. Bersama itu bumbung gereja. Saya tengok, bukan Tuhan, setan pula. Aduh, saya bilang. Di depan sana? Ya, di luar. Oh, di luar di gereja sana? Ya. Oh, saya bilang. Kan pula Tuhan menjaga ini, gereja ini, setan pula, saya bilang. Tidak bisa bayang lagi di sana, saya bilang. Saat saya bercakap dengan si Yesus di sana gereja, pasal itu patung, terus saya mimpi. Saya mimpi, udah si Yesus pergi cari sama saya. Dia kirim saya bakul. Bila sampai itu bakul sama saya, macam saya duduk-duduk di pentaran rumah saya. Bila sampai itu bakul, saya tengok tuh isi itu bakul. Jolio sama salib, sama bolpen, sama surat. Ada tulisan satu halai, saja itu surat. Apa artinya? Bilang dalam hati saya. Dan lama kemudian, WhatsApp di sana langit. Saya tengok macam tu, pokok kelapa keluar, tu asap. Ya apa ini ya? Saya bilang. Tapi lindunglah. Kali keluar si Yesus. Adakah sampai yang saksi kirim sama kau tadi? Dia bilang, ada. Dia bilang, baguslah, dia bilang. Tapi itu berarti jatuh, saya bilang. Biarlah itu, dia bilang. Terus dia hilang. Dan lama kemudian, saya pulang sana dan memang Maropi kasih berisi itu rumah saya. Biarpun ada orang, tapi kasih berisi juga. Lah saya sudah siap kasih berisi. Terus ya, saya buka itu jendela berdepan sana Bukit Gundul. Saya tengok itu salib di sana. Dan lama kemudian, saya nampak itu bendera 3 keluar. Tiga malaikat pula keluar. Dicari sama saya. Tahu, mungkinlah dosa kali itu. Itu daun kayu mau timbul sama saya. Saya bilang, apa ini? Saya bilang, bila itu malaikat datang, mana sudah kau? Dia bilang, barulah berhenti itu daun kayu mau timbul sama saya. Ya di sini, saya bilang, kau keluar. Saya bilang, dia bilang, betulkah kamu ikut si Yesus? Dia bilang, betul, saya bilang. Oh, kalau begitu, kau sembahyang 3 kali 1 hari. Bah, saya bilang, kami jalan dulu. Dicari orang, dia cakap. Kami jalanlah. Ya mereka. Saya bangun. Dan lama kemudian, saya mimpi. Datang tu orang. Oh, dia baru kasih balik situ halaman rumah kami. Dia bilang, bagus kau bikin taman bunga. Macam sila sapunya. Dia bilang, saya tengok di pokok bukit kami. Tengok itu bunga keratas. Tidak daun, bunga saja. Cantik bah. Oh,
Ya kan, cantik, saya bilang. Saya mimpi lagi. Saya mimpi ada orang. Kasih tahu saya. Tolong kasih bersih. Ada bukit gede sana, saya minta. Tapak rumah saya. Terus saya berdiri di tengah-tengah. Tuhan, saya bilang. Saya sudah kasih bersih yang kau minta sama saya, tapi saya tidak tahu. Kau mau kah di sini ataupun kau tidak mau, kau kasih tahu saja saya. Itulah, saya tahu dengan kau, saya bilang. Malam-malam saya mimpilah. Saya bilang, saya tidak mau di sana. Kenapa? Lain saya minta sama kau, lain kau bagi. Kau ini, lainlah kau ini, dia cakap. Oh, saya bilang. Jadi, saya sedang berpikirlah. Saya mimpi lagi balik. Kenapa? Terlalu mimpi ba ini? Dia kasih bayang saya. Kalau kedatangan Tuhan nanti, dia bilang begini. Bukan banjir. Melarat ini api. Di sini dunia. Dia cakap. Nah, ya kan. Terus, datang itu saya. Dicari sama dia. Mana sudah kau? Dia cakap. Saya kasih tak sama kau. Itu bukit sana. Saya minta sama kau. Lain pula kau pergi kasih bagi sama saya. Itu saya tidak suka. Dia cakap. Kau tidak percaya kah? Kedatangan Yesus bukan air. Api. Begitu api marak. Di sini dunia. Nah kau tengok itu api. Marak di dunia. Semua dunia gelap. Dia cakap. Kedatangan Yesus. Tapi kasih bersih di sana, dia cakap. Bagaimana saya kasih bersih ini? Dalam pikiran saya. Saya tidak nampak ini gelap ini. Kan main gelap. Menyala itu api tidak saya. Diam dulu sekejap. Kau menghadap sini. Terbit matahari, dia bilang. Saya menghadap di sana. Saya nampak si Yesus sama malaikat. Yesus. So, saya begini. Yesus keluar. Kasih pancar itu saya. Saya naik di atas bukit. Saya kasih bersih. Saya kasih bersih lah ini saya bilang. Jangan kau tidak percaya dengan saya. Dan marah kau kalau kau tidak percaya dengan saya. Dia cakap. Sampai ini saya bilang. Bukan orang ini. Saya ini. Dia cakap dengan saya bilang. Jadi, dalam kemudian datang si Joni masih pastor kami. Habis pastor kami yang mengajar dengan kami SDA, Kristen SDA. Joni kasih suruh. Sedang Memang kau kenal sudah ini pastor? iya, sedang si pastor kami mengajar dengan kami masa itu. Jadi kami pikirlah di sana. Kau bercakaplah sama Tuhan Baisan. Apa yang laluan yang kau minta sama dia. Dia bilang. Saya bercakaplah. Sedang dong sembahyang, saya pun sedang meminta. Apa yang laluan yang kau bagi dengan saya. Ya Bapak, kau beritahu sama saya supaya saya dapat tahu laluan hidup saya. Malam-malam, saya mimpilah tangga. Nakaya na. Tinggilah juga tangga ini saya bilang. Doa malam, saya kasih mimpi juga saya tangga. Apalagi juga ini tangga ini, saya bilang. Saya belum ada pengertian. 3 kali dia kasih nampak saya tangga itu. Persaya itu tangga memancar dari sana kaki 5 saya. Jadi, saya nampak itu, berikut itu tangga itu kan. Bukan main lagi terang tuh saya. Ada itu kapas, ada kapas di bawah. Itu kapas pun sungguh bersaya saya nampak. Kasih anulah. Ada macam saya boleh kasih taruh di sana, ada ikut macam begitu tuh tangga. Saya kasih taruh di sana. Dan lama kemudian hilang. Yang besok sudah datang si Pastor Tony sama si Pastor Jani. Dia tanya saya. Malam yan sa Baisan. Apa mimpi saya itu tangga saja. Itu koi. Punya baik ka punya di Baisan. Itu tangga itu kau tidak tahu kah? Itu tangga naik di surga baik itu Baisan. Tuhan kasih tahu dengan tempat kau naik di surga. Dia cakap. Oh, disitulah. Sekarang Baisan. Lama sudah saya mengajar dengan kau. Dengan kamu. Dan lama lagi kami kasih baptis dengan kamu. Saya kasih tantulah pembaptisan kami.
Kami masuk 1 kali, kami 3 orang. Kasma sama laki si Kasma sama saya. Masuk 1 kali, datang Paruli. Barulah senang hati saya. Saya rasa saya sudah ikut, sudah leluantan bagi dengan kami semua dalam pemikiran saya. Jadi itu kau rasa-rasa itu taman bunga itu, kau rasa-rasa ini gereja itu yang kau bikin ini. Ya. Ini gereja. Ya. Kan? Jadi ini Itulah. gereja memang di atas bukit lah. Dan ya, tapi saya sudah kasih tahu saya punya ipar. Saya kasih tahu lah ipar saya. Ipar saya jawab dengan saya pikir saya jual murah kan saya punya anak itu, dia bilang. Ya kan. Tidak bagilah, saya bilang. Tidak bagi, dia bilang. Jadi saya naik lagi di atas, Mbak. Sampai yang saya kasih tahu. Pak, saya bilang. Kata saya tidak bagi itu. Tetap saya sama bagi kau di sini, saya bilang. Ya ada juga saya tanam bunga pada sana. Ada juga hidup tapi tidak panjang hidup lah. Jadi saya bagilah di sana bagian orang Bapak Jurang. Sampai orang pastor datang ke sana, dia bilang orang Bapak Jurang. Bagi tempat saya lah, dia bilang. Kamu ambil saja, apa ya belilah, dia bilang. Oh, Pak, dia bilang, kata arwah Patar Jani tidak boleh. Tetap juga makasih bayar dengan kau. Oh, mula-mula dia kasih free lah. Ya, tapi pastor bilang bayar juga lah. Ya, tapi pastor bilang bayar juga. Tidak boleh. Bagi juga sama kau. Berapa sejak acara dengan kau. Dan bagi mission bagi kau 15.000 lah. Nah saja bilang arwah Bapak Jurang. Itulah kami diterima. Sudah terima itu duit. Jadi selama saya pergi sembahyang dikerjakan, tidak pernah bagi perpuluhan, bagi persembahan saja. Terus harga saya jual itu tanah saya di Penampang Baru, habis saya bawa abang saya urus, dia tidak mau. Dia bilang, bukan dia tidak mau, dia ada duit, dia ada saja duit. Ya, bila saya bawa dia urus. Dan saya mau yang kena urus, dia punya bagian, dia punya lah, saya punya lah. Tapi dia tidak mau. Jadi saya jual lah saya punya. Bila saya jual saya punya 120.000 lah. Jadi saya kasih bahagi itu duit. Saya bagi dorang seripos yang 40.000. Saya ambil 60.000. Saya sudah ambil 60.000. Saya kasih bahagi itu duit. Saya ambil 12.000. Saya bagi perpuluhan. Saya suruh si Patar Jani pergi hantar lah di misiun. Sampai sini saja saya bercerita sama si Minan. Nanti kami akan sambung lagi ini cerita setakat ini. Tapi setakat ini kita nampak si Minan cerita dari dia kecil lagi, di mana dia memang sudah kenal Tuhan. Dan selepas itu dia mengenali Gimbaran pula, dan sampai dia mengenal gereja yang sebenar, Tuhan yang sebenar. Dan sekarang ini gereja ini dia yang telah memulakan ini gereja ini. Dan dia bilang tadi itu mula-mula dia mau kasih ini tapak secara percuma, tetapi mission mau juga bayar sesuatu jumlah untuk harga ini tanah. Jadi kami akan sambung lagi ini cerita sama Seminan Kandang. Jadi mari kita berdoa dulu lah. Bapak di surga, terima kasih karena kami sudah fungsi pengalaman bersama Seminan. Biarlah Tuhan terus memberkati dia, memberkati kesaksian dia, dan kepada semua yang menonton dan mendengar kesaksian dia ini, biarlah ini membawa berkat bagi mereka juga untuk mengenali lebih dekat dengan Yesus yang boleh berbicara langsung di dalam hati kita apabila kita serahkan diri kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berapa sudah?